المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أما بعد حياكم الله جميعا. Saudara-saudara seiman yang semoga senantiasa dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak tak terkira. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada suri tauladan kita. Semoga senantiasa terlimpahkan untuk idola kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita bersua kembali untuk melanjutkan apa yang sempat terputus dari pembahasan Fiqhul Asma'il Husna, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang kita masih di poin pembahasan yang ke-62. Masih terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz dan Al-Jabbar. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Jabbar, Maha Kuasa. Setelah sebelumnya Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Al-Aziz itu ada disebutkan dalam satu tempat saja, yakni dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Afwan, Al-Aziz 100 kali, ya. Yang disebutkan satu kali itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Naam. Itu hanya disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian Fadilatul Syekh, ini kita review sejenak bahwa beliau menyatakan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz itu kembali kepada ketiga makna. Yang pertama adalah Izzatul Quwwah. Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan. Yang kedua, Izzatul Imtina'. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Perkasa sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Perkasa untuk menahan, untuk meninggalkan, untuk mencegah apa-apa yang tidak diberikan kepada hamba-hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan mudarat. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada seorang hamba, tidak ada yang bisa memblokirnya. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan bahaya kepada seorang hamba, maka tidak ada satupun yang dapat menolongnya. Kemudian makna yang ketiga adalah Izzatul Qahr. Allah Subhanahu wa taala menguasai. Allah Subhanahu wa taala menundukkan. Allah Subhanahu wa taala mengalahkan semuanya. Maka demikianlah ikhwatal iman, hafizakumullah jami'an, ketiga makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Maha Perkasa. Allah memiliki kekuatan. Allah memiliki hak untuk menahan dan meninggalkan hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menguasai alam semesta dan tidak ada yang dapat mengalahkannya. Maka setelah kita mengetahui hal ini, terdapat di sana ada beberapa pengaruh. Ya, seorang mukmin ketika dia sudah mengenal, memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa, memiliki kekuatan, berhak untuk menahan. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dapat mengalahkannya, menguasai segala sesuatu. Maka hendaknya kita seorang hamba hanya menghinakan diri,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang hamba yang sudah mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Aziz, hendaknya dia tidak meminta perlindungan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang ketiga, dia tidak minta pertolongan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an, ini adalah perkara hati yang sangat menentukan bagi kualitas keimanan seorang hamba. Yang sangat menentukan bagi kualitas keimanan seorang hamba. Dia hanya berserah diri kepada Allah, dia hanya menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatlubu izzahu illa minhu, dan dia tidak meminta kemuliaan melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kenapa demikian? Karena di dalam surat Fatir ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul izzah", siapa saja yang ingin kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, maka hanya milik Allah lah seluruh kemuliaan tersebut. Ya, maka hanya milik Allah lah kemuliaan itu semuanya. Nah, kemudian selanjutnya efek yang mempengaruhi diri seorang muslim dan mukmin ketika memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz adalah setiap kali seorang hamba dia berusaha untuk merealisasikan poin-poin yang telah kita sebutkan tadi, dia menghinakan diri di hadapan Allah. Dia hanya meminta kemuliaan kepada Allah. Dia hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Siapa yang mempraktikkan ini, kana nailuhu lil izzati amkan, maka potensi dia untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar sekali. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin." Dan kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-izzah itu maknanya ada 3 ya, kekuatan, kekuasaan, ya, dan pencegahan. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan, kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan itu hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali rasulihi, dan juga kekuatan tersebut, kemuliaan tersebut hanyalah milik rasulnya, walil mu'minin. Dan kekuatan dan kemuliaan tersebut hanyalah milik orang-orang yang beriman. Jika kita ingin mulia, jaga status kita sebagai orang yang beriman. Jika kita ingin mulia, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjadi hambanya yang beriman. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkanlah untukku keimanan, keyakinan, dan pemahaman. Nah, kemuliaan dan kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala sahaja. Nah, kemudian selanjutnya al-izzah bimakna al-qahr hiya ahadu ma'anil jabbar. Sifat Allah Subhanahu wa taala al-izzah, ya, kemuliaan yang salah satunya tadi bermakna al-qahr, yaitu Allah Subhanahu wa taala menguasai. Sebenarnya al-qahr atau menguasai itu juga salah satu dari makna nama Allah Subhanahu wa taala al-jabbar. Oleh karenanya Fadilatul Syekh menyebutkan 2 nama ini dalam satu pembahasan. Karena ada dari salah satu makna nama Allah Subhanahu wa taala tersebut yang terkandung di dalam 2 nama tadi, yakni al-qahr. Allah Maha menguasai,
itu masuk ke dalam makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, dan juga masuk ke dalam makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Maka di antara makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, pembahasan selanjutnya setelah kita selesai dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz adalah Al-Jabbar. Di sini Fadilatul Syekh berikan sebagai muqaddimah. Naam. Sudah kita sebutkan tadi pengaruh bagi seorang muslim jika dia sudah memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Maka dengan demikian dia melaksanakan atau melakukan doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang telah kita sebutkan tadi. Minta perlindungan hanya kepada Allah, menghinakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana juga ada doa masalah. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 5. Ayat 5. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami sebagai objek fitnah bagi orang-orang yang kafir. Waghfir lana, dan ampunilah kami ya Allah. Rabbana innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an, di zaman seperti inilah doa-doa seperti ini mestinya kita panjatkan. Kaum muslimin di mana-mana menjadi bulan-bulanan bagi kaum kafirin, yang mereka telah berhasil memetakan kaum muslimin dengan berbagai macam negara-negara kecilnya yang tadinya lebar, tak butuh paspor, visa ke sana kemari, ada peraturan itu semuanya. Mereka semuanya mengkastakan, ada negara maju, negara dunia kedua, ketiga, dan seterusnya. Ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an, doa seperti inilah hendaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana. Ya Allah, jangan jadikan kami ini sebagai objek fitnah, bulan-bulanan orang-orang kafirin, dan ampunilah kami. Kami sadar kami bisa begini ini karena dosa-dosa kami. Kami tidak mau menjalankan perintahmu, kami tidak mau menjalankan syariatmu, kami tidak ada rasa bangga sedikit pun dengan Islam. PR besar. Iman hafizakumullahu jami'an. Kita ini mulia dengan sesuatu yang membuat mulia para pendahulu kita, Islam. Menerapkan ajaran-ajaran Islam. Iman hafizakumullahu jami'an. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Maka wal jabbaru lahu thalathatu ma'anin kata Fadilatul Syekh. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar juga memiliki 3 makna. Makna yang pertama adalah Al-Qahar. Al-Qahhar. Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar. Maha kuasa. Maka ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu. Segala sesuatu. Maka segala sesuatu tersebut rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu tersebut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta yang ada di bagian atas atau bagian yang ada di bawah, dan juga seluruh makhluk yang ada di kedua alam tersebut, alam bagian atas yakni langit dan bawah yakni bumi, seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam keduanya, semuanya itu tunduk dalam gerak dan diamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tidak mengetahui bagaimana tasbihnya, memujinya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
dalam diam mereka memuji Allah. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an. Alangkah luar biasa bebalnya manusia yang mereka telah mendapatkan nikmat yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala, namun pangling, lupa, tidak memuji Allah, lupa, tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yung benda-benda segala sesuatu di muka bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin la ta'lamu, dan tasbihahum, akan tapi kalian tidak tahu kayak apa mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita sebagai manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang orang tua kita Nabi Adam alaihi salam itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari malaikat, coba, untuk mengajari malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam mengajarkan nama-nama kepada para malaikat. Kita adalah makhluk yang mulia, ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an. Akan tetapi mengapa kita melupakan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa lisan kita ini dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak tergerak untuk mentasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an, kata fadilatul syekh, kulluha qad khada'at fi harakatiha wa sakanatiha. Seluruh makhluk itu tunduk sama Allah Subhanahu wa taala dalam geraknya dan dalam diamnya. Ya, bagaimana disebutkan dalam hadis bahwasannya matahari ketika dia terbenam, dia kembali ke tempatnya dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan perintah terbitlah, terbit lagi. Semuanya tunduk, ikhwatul iman hafizakumullahu jami'an. Lantas apa yang membuat kita ini besar kepala, melupakan Allah Subhanahu wa taala? Dan ketahuilah bahwasannya Al-Jabbar, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Maka dengan demikian apa yang makhluknya itu bawa dan apa yang makhluknya itu tinggalkan, ya, berupa harta warisan dan seterusnya, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Falaisa laha minal amri syai'un, makhluk itu tidak punya apa-apa sedikit pun. Wala minal hukmi syai'un, makhluk itu tidak punya hak untuk ngatur-ngatur sedikit pun. Balil amru kulluhu lillah, akan tetapi seluruh perkara hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal hukmu syar'i wal qadari wal jazaa'i kulluhu lahu. Hukum syariat, takdir, balasan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hukum syariat, takdir, balasan itu hak Allah Subhanahu wa taala. La hakima illa hu. Tidak ada hakim kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala rabb ghair, wala ilaha siwa. Tidak ada rabb dan tidak ada ilah. Tidak ada rabb dan tidak ada ilah. Apa itu rabb? Tidak ada Rabbul Alamin, pemilik semesta alam, yang menciptakan semesta alam dan mengatur alam semesta ini, melainkan hanya Allah. Rububiyah. Wala ilah, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini salah satu makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, yakni Al-Qahhar. Semuanya Allah kuasai. Semuanya Allah kuasai. Kemudian di sini fadilatul syekh memberikan sebuah faedah. Walaysa ma'na hadza anna al-'abda majburun 'ala fi'li nafsihi. Meskipun kita tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, Maha Kuasa, Al-Qahhar, Maha Kuasa, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang atur. Hukum syariat Allah yang atur, takdir Allah yang atur. Pembalasan Allah Subhanahu wa taala yang atur. Walaysa ma'na hadza, tapi ini bukan berarti bahwasanya seorang hamba itu terpaksa. Statusnya terpaksa. Ya. Terpaksa. Sehingga ada orang-orang yang menyatakan hal-hal yang
agak sedikit menggelikan. Kenapa Allah ciptakan setan kalau setan itu ganggu kita saja? Kenapa Allah ciptakan babi kalau babi itu tidak boleh kita makan? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Tidak sibuk, tugas dia apa, tapi sibuk urus yang lain. Ada orang-orang yang maksiat, takdir Allah ini, Allah tahu, kita masih susah hidup, tidak apa-apa, riba dulu, dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwatal iman, hafizakumullahu jami'an. Perkataan-perkataan seperti ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Ya, kemudian dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Nah, dalam surat Al-Kahfi ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum." Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Ukuran kebenaran apa? Qala Allah wa qala Rasul. Itu kebenaran sudah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaknya ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Ini kalau tidak jeli-jeli betul, ini bisa terseret ke dalam arus. Bolehkah kafir? Berarti tidak diazab dong. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau jadi hamba yang beriman, silahkan. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau menjadi hamba yang kufur, ya fadhol, silahkan. Ini dalil ini. Bisa kita seenaknya ini. Jingkrak-jingkrak 24 jam dan seterusnya. Ini kalau pakai tafsiran sendiri ya begitu. Kita mesti lihat yang namanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka penafsirannya juga kita mesti lihat dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian murid-murid beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat dan seterusnya, para ulama dan seterusnya. Bahwasanya ini adalah ayat ancaman. Ancaman. Ya. Coba. Sudah diketahui misalkan virus corona ini jelas kasat mata, ada bentuk. Ya. Kalau sekarang kan tidak kelihatan gitu. Misalkan ada bentuk. Kemudian kita bilang, keluar. Di kiri itu banyak itu corona kamu lihat. Di kanan tidak ada. Terserah kamu pilih mana. Mau ke kanan terserah, mau kiri terserah. Orang yang sudah punya ilmu pengetahuan, nalar, punya daya pikiran dan seterusnya, tentu saja dia akan memilih yang kanan. Tentu saja dia akan memilih yang kanan. Kalau dia pilih yang kiri, itulah dia menzalimi diri sendiri dengan maksiat, ya kan, dengan dosa, ya kan. Sudah tahu itu bikin berbahaya, membinasakan diri dia, masih dia lakonin. Sudah tahu ngelem itu bikin dia teler 48 jam, tidak kenal lagi sama anak istri, masih ngelem, misalkan. Maka ikhwatul iman hafizakumullahu jami'an, ini orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Makanya benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan Rabbmu tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Kita yang zalim sendiri. Sudah bisa baca, Allah sudah kasih pendengaran, penglihatan hati, sudah bisa mikir, sudah tahu ini benar, ini salah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini ayat ancaman. Bukan berarti, udah keluar nih izin nih untuk jadi kafir nih. Bebas. Enggak. Iman hafizakumullahu jami'an. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya Allah memberikan kepada kita pilihan. Allah memberikan kepada kita pilihan. Akan tetapi ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an, apapun yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya.
Kemudian dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha," dan jiwa serta penyempurnaannya, yakni penyempurnaan ciptaannya. "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha," maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sudah ada map, sudah ada peta. Sudah ada Google Map, sudah ada jelas. Ini jalan kefasikan, ini jalan ketakwaan. Wa hadainahun najdain. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Cukup sudah ini sebagai motivasi dan dorongan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat 9 dan 10 status orang-orang yang mengambil pilihan jalan tadi. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Sungguh merugi orang yang membinasakan dirinya. Ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita. Nah, ini makna al-Jabbar yang pertama, yakni al-Qahhar. Nah, kemudian yang kedua, ya, al-Jabbar makna yang kedua adalah yarji'u ila lutfir rahmah war ra'fah. Nama Allah Subhanahu wa taala al-Jabbar itu kembali kepada kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian dialah Allah Subhanahu wa taala yang menutupi kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi orang-orang fakir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan orang-orang yang merasakan kesulitan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan orang sakit. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membantu orang-orang yang mendapat musibah, memberikan pertolongan kepada mereka. Pertolongan berupa apa? Ini jarang difahami. Pertolongan yang diberikan berupa taufik. Iya ya. Ini jarang kita ini manusia berpikirnya instan. Kalau kita dapat fulus, pertolongan sudah nih. Maksudnya manusia hanya melihat secara kasat mata yang real. Kita tidak sadar bahwasanya taufik Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan musibah itu juga nikmat anugerah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena banyak yang orang itu ketika dia mendapatkan musibah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada juga sebuah peristiwa di mana beliau menangis ketika anak beliau meninggal, Ibrahim. Sedih itu manusiawi. Anak sendiri apalagi. Melihat bagaimana sakaratul maut, sedih sesedih-sedihnya. Akan tapi kita tidak punya tombol remote untuk bisa merem air mata ini keluar. Dia menetes begitu saja, manusiawi. Seorang ayah melihat anaknya meninggal. Akan tapi, ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an. Syariat Islam datang itu mengontrol sikap kita. Mengontrol ucapan kita. Mengontrol aksi kita itu gimana. Sedih itu manusiawi. Tapi ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang sabar. Tidak robek-robek baju, tidak tampar-tampar pipi, tidak maki sana-sini. Tidak ngomong dengan bangganya, dengan sombongnya membusungkan dada. Kenapa dia ya Allah, bukan saya? Wah. Tidak adil dan seterusnya. Dan seterusnya. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Ini taufik. Orang yang mendapatkan musibah. Jarang yang dihentakkan pertama itu langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, atau Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli atau akhlifli khairan minha. Jarang itu. Yang ada emosi duluan naik. Ada korban baru mikir, baru minta maaf, klarifikasi, ya kan? Nah,
inilah kita. Status kita zalim kuadrat, lebih lagi jahil kuadrat, lebih lagi, itulah kita. Maka sadarilah bahwasannya ketika kita bisa anteng adem ayam ketika musibah itu datang, ya, itu sebenarnya adalah sebuah nikmat. Itu taufik. Kemudian bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang yang terkena musibah. Diberikan taufik. Dengan taufik tersebut, orang yang terkena musibah tadi bisa sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala tolong dia, ringankan beban dia dengan cara apa? Taisiril mu'afah lahu. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya. Kepada hamba tersebut. Sudah begitu, jika dia mampu sabar, itu diganti dengan yang lebih baik. Diberikan pahala yang banyak dan besar. Maka ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an, yajbur al-jabbar, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menutup segala kekurangan-kekurangan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menutup hati orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menutupnya dengan apa? Dengan ketentraman dan kedamaian. Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Satunya sedih sudah itu. Ini kalau lihat sedikit saja ke bawah, ketahuan sudah kita. Tapi ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala tentramkan hati orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mereka mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qulub al-muhibbin lahu al-khadi'in li kamalihi, ar-rajin li fadlihi wa nawalihi bima yufidhu ala qulubihim min al-mahabbah wa anwa'il ma'arif wa taufiq al-ilahi. Demikian juga hati hamba-hambanya yang cinta kepada Allah, penuh harap kepada karunia-karunia Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala penuhi hati mereka dengan kecintaan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka at-taufiq. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hidayah war rasyad, petunjuk. Maka ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an, di sana terdapat sebuah doa masalah terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, yang sering kita baca atau sebagian kita baca di dalam keadaan sujud, duduk di antara dua sujud. Kita baca Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, kasih sayangilah aku. Wajburni. Ini Al-Jabbar. Ini makna yang kedua tadi ya. Al-Jabbar, makna yang kedua kembali kepada kasih sayang Allah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yajbur, dia menutupi kesalahan hamba-hambanya. Dia menutupi aib-aib hamba-hambanya. Wajburni, ya Allah tutuplah aib-aibku. Ini doa di antara duduk di antara dua sujud yang sebagian kita sering baca. Banyak ya, lebih dari 5 doa duduk di antara dua sujud. Salah satunya Rabbighfirli dan yang lainnya. Ini Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Wahdini, dan ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku, warzuqni, dan berikanlah rezeki untukku. Maka ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an, inilah makna yang kedua. Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, berarti Allah Subhanahu wa taala yang menutupi aib-aib kita. Allah Subhanahu wa taala yang menutupi kelemahan kita, menutupi kekurangan kita, menutupi segala kekosongan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menutupi semuanya. Maka makna yang kedua ini kembali kepada kemurahan, kasih sayang, dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga dari makna Al-Jabbar adalah
Al-Ali, Allah Maha tinggi. Allah Maha tinggi. Jadi Al-Jabbar memiliki 3 makna. Al-Qahhar, ya kan? Allah Maha kuasa. Kemudian yang kedua, Al-Jabbar itu kembali ke kemurahan, kasih sayang dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas segala sesuatu. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Maha tinggi meliputi 3 hal. Allah zatnya Maha tinggi. Zatnya Allah Maha tinggi. Nah, kemudian kedudukan Allah Subhanahu wa taala juga Maha tinggi. Kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga Maha tinggi. Jadi Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dalam 3 perkara. Dalam zat, dalam al-qadar dan dalam al-qahar. Zatnya Allah, kekuasaannya Allah, kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam rukuk dan sujudnya dengan menyebut kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Dari Auf ibn Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku salat malam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah. Beliau tidaklah beliau melewati satu ayat yang ayat tersebut menyebutkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, melainkan beliau itu berhenti dan memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamni. Wala yamurru bi ayat adzab illa waqafa fata'awwadz. Dan tidaklah beliau melewati ayat azab yang menceritakan tentang azab, melainkan beliau berhenti dan beliau meminta perlindungan. Allahumma arhamni, jadi minta rahmat. Kalau ada ayat-ayat rahmat berbicara tentang surga, ya kan? Dan seterusnya. Kemudian ayat-ayat yang berbicara tentang neraka, beliau a'udzubillahi minan nar. Berhenti sejenak dan mengucapkan a'udzubillahi minan nar. Nah, dan ini panjang lagi perdebatan para ulama, apakah salat wajib, kah salat sunnah, kah, ya kan? Apakah ini ketika imam berhenti kita juga berhenti, apakah imam lanjut kita juga lanjut, seperti itu. Ini pembahasan yang sangat panjang sekali. Akan tapi ini adalah sunnah. Dan selama yang saya baca, yang saya ketahui bahwasannya itu terjadi pada sholat sunnah. Pada sholat sunnah. Sholat malam, Anda mendirikan sholat sunnah, maka ini poin kekhusyuan ada di situ. Mentadaburi ayat. Ada ayat rahmat, minta sama Allah rahmat. Ada ayat azab, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau ketika ruku, itu rukuknya itu setara dengan berdirinya. Panjang juga, lama. Dan beliau membaca doa Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, memiliki kekuasaan, memiliki kerajaan, memiliki kesombongan dan memiliki keagungan. Maka lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini dalam rukuknya. Maka Allah Subhanahu wa taala, dialah satu-satunya zat yang maha kuasa. Dialah satu-satunya zat yang maha tinggi, yang memiliki kekuasaan yang sangat luas, kerajaan yang sangat luas. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut sombong, kita tak patut untuk sombong. Apa yang kita mau sombongkan? Dan hanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Naam. Maka ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an, setelah kita mengetahui 3 makna tersebut, Fadilatul Syekh menyebutkan bagaimana amalan yang kita lakukan terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Yang mana itu menjadi masuk ke dalam kategori doa ibadah. Maka kita harus pahami bahwasanya Al-Jabarut lillahi wahdah. Itu yang pertama. Kita harus meyakini, pahami dan sadari bahwasanya kekuasaan itu hanya milik Allah.
Kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang-orang di luar sana yang melampaui batas, terlalu pede, terlalu jumawa, benar-benar dia melupakan Allah Subhanahu wa taala macam model Firaun. Ana rabbukumul a'la. Wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbab, bikin piramid. Saya mau tombak itu Tuhannya Musa. Mana ada? Qatal iman hafizakumullahu jami'an. Sekaya-kayanya orang sekarang, tidak ada yang bisa mengalahkan kekayaan orang-orang zaman dahulu. Yang Qarun, kuncinya saya dipegang oleh banyak bodyguard yang kekar-kekar. Ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an. Lantas apa yang membuat kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Lantas apa yang membuat kita masih sombong? Tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau berdoa gengsi, itu orang sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, ditafsirkan ibadah di situ maksudnya adalah doa. Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa, mereka itu lempeng, bakalan masuk neraka lempeng, lurus saja sudah. Jadi ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menengadahkan kedua tangan kita, mengangkat kedua tangan kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah. Berarti kita bukan orang yang sombong. Kita bukan orang yang sombong. Nah, kemudian selanjutnya poin yang kedua yang mesti difahami bahwasanya wa man tajabbara minal khalqi ba'a bisaqatillah. Siapa yang sombong, angkuh, maka ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemurkaan kepada orang tersebut. Siapa yang petantang-petenteng sama makhluk, sok sama manusia, ya, merendahkan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kepadanya amarah murka Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini berhak mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apa? Berupa azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Kemudian apa azab selanjutnya? Orang yang petantang-petenteng, membuli orang-orang lemah dan seterusnya. At-taba' 'alal qulub. Ini yang sangat menyedihkan dan mengerikan, mudah-mudahan kita tidak sampai. Apa itu at-taba' 'alal qulub? Hatinya tertutup, mati rasa. Tidak ada cerita itu, apa bahasanya itu? Apa tetesan rohani kah apa kajian itu? Bukan hanya tetesan rohani, bukan hanya siraman rohani, mau guyuran rohani enggak mempan. At-taba' 'alal qulub. Hatinya sudah diblokir. Hatinya sudah diportal, sudah penuh sudah titik-titik hitam. Orang-orang yang seperti ini, ikhwatal iman hafizakumullahu jami'an, ini balasannya. Wa dukhulin nar yaumal qiyamah. Pada hari kiamat belum selesai dia punya siksaan, masuk ke dalam api neraka. Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Nah ini, sok petantang-petenteng. Sombong dan sewenang-wenang menganiaya orang-orang lain. Allah Subhanahu wa taala kunci, tutup dia punya hati. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 15 sampai 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid." Dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Maka orang-orang yang seperti ini lambat laun, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, endingnya bakalan binasa. Kemudian terakhir ada sebuah hadis dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya,
pada hari kiamat nanti akan keluar api yang berbentuk leher. Api yang berbentuk leher. Ia memiliki 2 mata yang bisa melihat. Ini perkara gaib. Kita imani. Kemudian dia juga memiliki 2 telinga yang bisa mendengar dan mulut yang bisa berbicara. Api itu mengatakan, aku ditugaskan kepada 3 orang. Inni wukiltu bi thalatha. Aku ditugaskan kepada 3 orang. Bikulli jabbarin anid. Yang pertama, aku ditugaskan kepada orang yang menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, aku ditugaskan kepada orang yang bertindak zalim. Kemudian yang ketiga, aku ditugaskan kepada orang-orang yang menantang kebenaran, padahal ia mengetahuinya. Dan juga kepada al-musawwirin, para pelukis. Apa maksudnya ditugaskan? Itu sudah yang bakalan dihantam ke mereka. Siapa mereka? Jabbarin anid. Orang-orang yang sewenang-wenang, sombong, sok, kemudian keras kepala, zalim. Kemudian orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang melukis makhluk bernyawa. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dan juga kita berlindung dari amarah murka al-jabbar, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa lagi perkasa. Wa na'udzu bihi subhanahu min munkarat al-akhlaq wal ahwa wal adwa. Dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak yang buruk, zalim, sewenang-wenang, semaunya dewe. Ya. Dan juga kita berlindung dari keburukan hawa nafsu, juga berlindung dari penyakit. Innahu tabaraka wa ta'ala sami'ud du'a. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinsun TV, saluran dakwah Samarinda.